Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Islami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Mari kita simak ceritanya. Bishr bin Abu Nasr sedang berpesta dengan rekan-rekannya. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya. Kemudian Bishr menyuruh pembantunya membukakan pintu. Dari luar rumah si pengetuk pintu bertanya, "Apakah pemilik rumah ini orang merdeka atau hamba sahaya?" Pembantunya pun menjawab dan menjelaskan bahwa yang mempunyai rumah adalah orang merdeka dan bukan hamba sahaya. Lalu si penetuk pintu berkata lagi, "Pantaslah demikian jika sekiranya pemilik rumah ini mengaku hamba tentu tidak akan berbuat pekerjaan yang sia-sia ini karena takut kepada Allah." Pembantu rumah memberitahu kepada Bishr tentang tamu tersebut, dan mengatakan kembali apa yang diujarkan oleh si pengetuk pintu. Mendengar perkataan pembantunya, Bishr langsung melompat dan meninggalkan sandalnya untuk mengejar si pengetuk pintu. Pada saat melompat ia tidak memakai sandal. Peristiwa nyekernya Bishr itu kemudian ditambahkan pada namanya yang terkenal dengan sebutan Bishr al-Hafi, orang yang tidak bersandal, hingga hayatnya nama tersebut terus melekat. Ada pula yang menyebutkan bahwa semenjak menjadi seorang sufi Bishr tidak pernah memakai sandal. Bishr al-Hafi dikenal sebagai ahli tasawuf dan sufi terkenal. Nama lengkapnya Abu Nasr Bishr bin Harits. Ia sezaman dan berkawan dengan sufi masyhur, Fudail bin Iyad. Ia juga dikenal sebagai ahli ilusul dan furu, hingga akhirnya dijuluki dengan Amirul Mukminin dalam hadis. Sufi kelahiran Merv, Irak 150 Hijriah, 767 Masehi, juga sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kehidupan Bishr penuh gemerlap, datang ke pesta menjadi kebiasaannya sehari-hari. Namun gaya hidup tidak membuatnya bahagia. Di tengah gundah gulana, ia berjalan mencari kebenaran. Pada suatu hari, ia menemukan secarik kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Diambilnya kertas tersebut dan ditempatkannya pada sesuatu yang mulia. Konon dalam riwayatnya kertas tersebut diberi wewangian. Dalam kitab Tazkirul Auliya karya Fariduddin Attar disebutkan, suatu hari Bishr dalam keadaan mabuk, langkahnya sampai terhuyung. Namun tiba-tiba ia temukan secarik kertas bertuliskan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Bishr membeli minyak mawar untuk memerciki kertas tersebut. Dari sinilah tonggak perubahan Bishr. Apa yang dilakukan ternyata membuat seorang soleh pergi menemuinya. Ia mengatakan bahwa ia bermimpi diperintahkan menemui Bishr untuk menyampaikan sesuatu ungkapan yang harus disampaikan kepada Bishr. Ungkapan tersebut adalah, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya ku harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Pada awalnya orang soleh tersebut tidak percaya. Namun mimpi itu datang berulang-ulang. Akhirnya bertemulah dengan Bishr yang sedang berpesta. Apa yang disampaikan oleh orang soleh itu sontak membuat Bishr tercenung. Kepada kawan-kawan ia kemudian pamit, dan berkata, "Sahabat, aku telah dipanggil Allah, oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Kalian nanti tidak akan melihatku seperti ini lagi." Bishr al-Hafi berpandangan bahwa ilmu dan amal adalah satu kesatuan. Sempurnanya batin adalah kerja keras amal saleh. Oleh sebab itu Bishr selalu mengaitkan keberhasilan seorang peruluk pejalan spiritual dengan kehidupan zuhud. Dalam pendapatnya tidak mungkin tasawuf dibina tanpa zuhud. Tasawuf al-Hafi dimulai dari dengan ilmu dan amal yang membentuk makrifat. Kemudian memancarlah cahaya kehidupan sufi. Oleh karenanya amal dan ilmu menjadi syarat mutlak bagi pesuluk. Disebutkan bahwa tasawuf bagi al-Hafi diartikan sebagai kebersihan dan kebeningan hati kepada Allah. Menurutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam tasawuf. Pertama, jangan sampai irfan seseorang memadamkan kewaraannya. Kedua, jangan sampai mengatakan sesuatu yang hakiki bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketiga, jangan sampai kekeramatan menjadi jalan yang diharamkan oleh Allah. Pendapat maupun ajaran Bishr al-Hafi banyak dikutip oleh para ahli tasawuf sesudahnya. Ulama besar seperti Abu Hamid al-Ghazali, Imam al-Qushairi, As-Yarani dan lain sebagainya banyak mengutip gagasan dan pemikiran tasawuf al-Hafi. Tokoh ini wafat pada tahun 277 Hijriah, 841 Masehi di Baghdad, Irak.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari cerita Islami. Jika Anda suka silakan like, komen, dan subscribe.